Dalam konstelasi perpolitikan yang sangat dinamis tahun politik 2024, bangsa Indonesia akan mempunyai hajat besar dengan menggelar pemilu dalam menentukan Presiden RI periode 2024 sampai 2029. Dan pemilihan legislatif, pemilu tepatnya akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Kader Gerindra yang muda bertalenta, Kiki Anggoro SP, sarjana pertanian, wajib ikut andil dalam laga pemilihan legislatif di DPRD Kabupaten Cilacap. Caleg dari Partai Gerindra Cilacap dengan nomor urut 2 dalam pencalegan di Dapil 3 meliputi Kecamatan Cipari, Sidareja, Kedung Reja, dan Patimuan Kabupaten Cilacap. Kiki mempunyai alasan kenapa beliau harus ambil bagian dalam Pileg 2024. Motivasinya ingin berperan lebih kepada masyarakat, terutama untuk dapilnya. Anak muda yang akrab dipanggil Mas Kiki berasal dari desa Pegadingan. Kecamatan Cipari adalah desa yang dikelilingi oleh hutan karet. Tentunya dari segi infrastruktur dan segi kemasyarakatan belum tersentuh maksimal. Inilah yang menjadi motivasi Mas Kiki ingin mengawal melalui aspirasi untuk perbaiki infrastruktur yang belum maksimal, serta memberdayakan SDM yang mempunyai kualitas namun belum tercover. Mas Kiki juga berupaya mengawal kegiatan yang berpihak pada aspirasi masyarakat, mendengar keluhan masyarakat, dan saat dipercaya untuk duduk di kursi dewan akan lebih maksimal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam peran aktif ke masyarakat, Mas Kiki bukan wajah baru, karena di DPC Gerindra Cilacap mempunyai anggota dewan yang duduk di kursi DPR RI Komisi 5, Hajah Novita Wijayanti SEMM, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, David Ishak Aryadi, yang saling bekerja sama mengawal kegiatan fisik, pemberian banyak bantuan kepada masyarakat seperti bedah rumah, sanitasi desa, serta kegiatan P3TGI atau irigasi, pemberian bantuan ternak pada kelompok tani, dan masih banyak lagi. Sebagai perwakilan dari kaum milenial, menghimbau untuk kaum muda untuk tidak apatis terhadap politik. Salah satu manfaat berpolitik adalah bisa mengawal apa saja yang dibutuhkan masyarakat dengan memfasilitasi aspirasinya, karena untuk kemajuan desa butuh anggaran yang tidak kecil. Mas Kiki juga menghimbau kepada kaum milenial agar tidak golput, karena satu suara bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Mas Kiki meminta doa restu kepada masyarakat untuk bersama-sama berjuang demi kemajuan bangsa Indonesia, khususnya Kecamatan Cipari, Sidareja, Kedung Reja, dan Patimuan. Ya, terima kasih Mbak Nani. Insya Allah besok saya mencalonkan diri di Dapil 3 Cilacap melalui Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Saya di Dapil 3 Cilacap, itu Kecamatan Cipari, Sidareja, Kedung Reja, dan Patimuan. Motivasi saya untuk dalam konstelasi perpolitikan ini 2024, yang pertama adalah saya kepengen berperan lebih terhadap masyarakat, karena secara asal saya kan dari desa Pegadingan, Kecamatan Cipari. Jadi desa yang dikelilingi oleh hutan karetan, dan tentunya dari segi infrastruktur, dari segi kemasyarakatan, jadi belum tersentuh maksimal. Maka dari itu motivasi saya yang pertama yang pasti adalah secara umum di Kecamatan Cipari saya ingin mengawal melalui aspirasi, melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah infrastruktur dan pemberdayaan. Tentunya saya ingin khususnya di desa saya dan juga di Kecamatan Cipari serta Dapil 3 itu saya bisa berpartisipasi lebih untuk mengawal kegiatan-kegiatan yang sifatnya aspiratif, kemudian keluhan masyarakat baik itu dari segi infrastruktur, dari segi apapun yang memang bisa diperjuangkan oleh kami, tentunya akan saya lakukan lebih, karena tentunya dengan menjadi anggota dewan itu bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Di dapilnya Mas Kiki ini tentunya sudah banyak yang mengenal ini, karena Mas Kiki sudah banyak kontribusi ke masyarakat. Bisa disebutkan kontribusi apa saja sudah diturunkan di lewat Partai Gerindra?
Ya alhamdulillah, karena kami bekerja sama dengan Pak David, Bu Novita selaku DPR RI dan DPR Provinsi. Kami mengawal kegiatan aspirasi, mulai dari kegiatan aspirasi yang sifatnya fisik ataupun pemberdayaan. Yang sifatnya fisik, beliau Bu Novita ada di Komisi 5, kami mengawal desa-desa yang memang masih banyak membutuhkan PSPS atau bedah rumah. Itu di desa-desa masih banyak sekali. Alhamdulillah di Kecamatan Cipari, Sidarja, Kedungreja, dan Betingan sudah ada semua kegiatan PSPS. Kemudian ada untuk petani, alhamdulillah kami juga dari beliau Bu Novita dan Pak David itu kegiatan yaitu P3TGI atau irigasi yang ada di sawah. Kemudian untuk kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, alhamdulillah pemberdayaan juga kami sudah mengalokasikan kepada kelompok tani dan kelompok ternak berupa kambing, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah ini karena saya perwakilan dari pemuda, dari generasi milenial ya, bahwasanya sekarang generasi milenial yang sebelum-sebelumnya mungkin sedikit antipati terhadap politik, lebih cenderung apatis karena teman-teman dari generasi milenial ini belum mengetahui segi baiknya ataupun sisi positifnya dari kita ikut berpolitik. Padahal dengan kita ikut berpolitik itu kita bisa mengawal kegiatan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, bisa membantu jalan yang rusak bisa diperbaiki, kemudian petani yang membutuhkan irigasi bisa dibantu, kemudian dari masyarakat yang membutuhkan jembatan dan lain sebagainya bisa kita kawal melalui anggaran-anggaran baik dari anggaran nasional, anggaran provinsi maupun anggaran daerah. Dari itu teman-teman yang generasi milenial jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih, karena suarane panjenengan, suarane teman-teman semua bro and sis itu sangat-sangat nantinya bisa menjadi pilihan dan bisa menjadi untuk perubahan di daerahnya masing-masing. Karena saya berasal dari desa, Mbak Nani, saya berasal dari desa-desa Pegadingan. Di sana, maka dari itu saya kepengen bagaimana caranya membangun desa ini tidak hanya dari segi infrastruktur tapi pemberdayaan. Desa Pegadingan, Desa Mekarsari, Desa Karangreja, Sidasari, Kutasari, Caruwi, kemudian ada 11 desa di Cipari, kemudian di Sidarja ada 11 desa, Kedungreja 10 desa, dan Betingan ada 7 desa. Saya kepengen bareng-bareng dengan masyarakat itu saya berayan dengan masyarakat butuhnya apa, masyarakat kepenginnya apa, ayo kita bareng-bareng. Apabila bisa saya akomodir, ayo kita bareng-bareng. Apabila belum, kita upayakan bersama-sama dengan masyarakat. Seperti itu, Mbak Nani.